Halo semua, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di live streaming Best in Show. Jumpa lagi dengan saya Arfa sebagai moderator dari tim Best in Show. Dan tentunya hari ini saya tidak sendirian karena akan ditemani dua ciwi-ciwi cantik. Halo, ada Dokter Hewan Anastasia Aristia MPH. Halo dok, apa kabar? Halo Mbak Arfa, kabar baik, terima kasih. Oke, dan ada Kak Stefani Haruka. Halo Kak Stefani, apa kabar? Sehat luar biasa. Luar biasa ya. Oh ya, aku mau info nih sedikit tentang narasumber kita hari ini. Ada Dokter Hewan Anastasia, ini merupakan praktisi hewan kecil dan beliau juga owner dari ABC Pet Clinic dan Pet Shop Klaten. Buat bis lover yang cari kebutuhan hewan dan atau hewan kesayangannya sedang sakit atau apa, bisa mampir ke daerah Klaten ya dok ya, di Iya, ABC di Pet Shop Klaten, Jawa ya. Tengah. Betul, Iya. di Jawa Tengah. Lalu ada Kak Stefani Haruka. Beliau ini dari komunitas Vandok Jember. Komunitas ini di bawah naungan Yayasan Manggala Satwa Indonesia. Mereka juga rutin melakukan kegiatan rescue ya. Nah, buat bis lover yang berada di daerah Jember yang mau join dengan komunitas Vandok, bisa langsung hubungi Kak Stefani ya. Nanti eh, bisa tektokan sama Kak Stefani ya Kak ya. Oke, Yes. kan udah kenalan nih sama narasumber kita yang cantik-cantik. Hari ini kita mau bahas apa sih? Nah, hari ini kita mau bahas tentang ras anjing Siberian Husky dengan tema mengenal ras anjing Siberian Husky. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau info nih buat Beast Lover semuanya bahwa akan ada 10 hadiah untuk Best in Show, dari Best in Show untuk kalian yang memberikan pertanyaan menarik sesuai tema hari ini yang akan kita pilih secara acak dan akan dijawab sama Dokter Anastasia dan Kak Stefani Haruka. Biar kalian nggak ketinggalan informasi, kalian bisa cek uh, Instagram kita di @bestInshow.id, Facebook kita di Best in Show Indonesia, lalu YouTube-nya ada di Best in Show Indonesia, atau cek website kami di www.bestinshow.co.id. Oke. Sebenarnya saya sudah penasaran banget nih tentang anjing Siberian Husky ini, karena kan anjing ini biasanya hidup di udara dingin ya. Namun ras anjing ini kan udah banyak ditemuin di Indonesia. Nah, ada dampak kesehatan gak sih dari anjing Siberian Husky ini dengan perbedaan iklim di Indonesia, dan apakah karena adanya perbedaan iklim ini membuat Siberian Husky ini membutuhkan energi yang lebih? Ada baiknya kalau kita tanya langsung sama ahlinya. Oke dok, silakan dijawab dokter. Oke, ya selamat siang semuanya teman-teman. Siang. Kepanjangan kalau ngundang saya Dokter Anastasia, panggil aja Dok Anas Oh gitu. oke, Biasanya dok di sini Anas. lebih pendek, singkat, padat, jelas. Oke dokter Dok Anas. Anas. Oke, salam kenal. Saya Dok Anas. Saya praktisi hewan kecil ya teman-teman. Saya sudah 12 tahun praktek. Kebetulan megangnya memang area Jawa Tengah. Jadi dari Jogja, Solo, Klaten gitu. Mungkin kalau Klaten nggak gitu kedengeran ya. Kalau Jogja sama Solo pasti udah ini banget ya, udah familiar ya. Ya, salam kenal ya. Saya benar-benar terima kasih karena Best in Show hari ini ngajak saya sama Kak Stefani juga untuk sharing-sharing tentang Siberian Husky, karena memang anjing ini jarang banget sih di expose gitu kan. Biasanya kan mungkin lebih banyak kayak yang poodle, yang toy gitu Yes. kan, yang macamnya. Sekarang yang dibahas Siberian, saya excited banget waktu diajak sama timnya Best in Show. Mudah-mudahan hari ini apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya, walaupun waktu kita nggak terlalu banyak. Oke, hari ini saya sih mau ngobrolin, kita lebih ke diskusi aja tentang aspek kesehatan ya. Jadi itu emang basic saya. Kemudian yang kedua juga saya mau ngomongin soal nutrisi gitu. Karena memang kalau, halo, Siapa itu ada namanya Kak temennya Kak Stefani? Stefani, namanya siapa tuh? Hai, Ini siapa Jojo. namanya itu? Jojo. Namanya Jojo. Jojo. Hai Jojo. Jadi Hmm. anjing macam Jojo itu memang nutrisinya agak spesial gitu, yang harus diperhatiin lah. Nggak bisa sama karena memang tadi itu seperti yang disampaikan Mbak Arfa, kalau dia itu kan sebenarnya hewan musim dingin gitu Betul kan. ya. Kalau di luar negeri mungkin 4 musim gitu dia lebih cocok gitu. Sedangkan kalau di Indonesia dengan iklim tropis dia agak berjuang sebetulnya. Jadi pasien-pasien saya yang punya Siberian tuh, dia tuh berjuang banget mereka, karena
panas ya dari resiko lainnya. Oke, jadi kita slide-nya udah mulai tampil ya Mbak Arfa ya. Oke, sudah. Ya, di sini lebih banyak gambar daripada kata-kata, tenang aja, karena saya mungkin lebih banyak ceritanya sedikit-sedikit lah gitu. Kalau sebelumnya, jadi saya nggak bisa lihat slide yang ada sih ya, Ya, tapi ini di slide kita pertama. masuk ke, oke, slide pertama ya, iya. Oke, topik diskusi, next slide, kita ke, saya mau nunjukin ada 2 foto, di situ judulnya karakteristik. Kalau yang cermat, pasti Kak Stefani juga pasti ngeh banget. Kalau itu kelihatan sama, tapi padahal nggak sama gitu. Kalau yang atas itu Siberian, ya kan? Kemudian kalau yang bawah itu Alaskan Malamut. Walaupun kelihatannya sama gitu, tapi beda banget. Bedanya dari yang paling signifikan itu pasti 6 poin yang ada di situ, dari postur tubuh. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak familiar dengan anjing ini, bisa dilihat aja tuh kalau yang Alaskan Malamut pasti lebih besar, sedangkan Siberian dia lebih ramping gitu, walaupun mirip banget. Kemudian umurnya juga dari segi umur, memang lebih panjang usianya si Siberian daripada si Malamut, daripada si besar imut-imut itu. Kemudian wajah dan matanya juga pasti beda banget gitu. Kalau Siberian itu dia warnanya coraknya lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya Malamut dia biasanya coraknya kalau nggak hitam coklat antara dua itu aja, lebih gelap. Kalau yang Siberian tuh cantik dengan biru dan hijaunya. Kemudian kalau misalnya untuk telinga dan bentuk kepala, dari foto itu udah nampak banget ya. Kalau Alaskan Malamut itu dia cenderung lebih jauh jarak antar telinganya gitu. Kalau Siberian dia berdiri tegak gitu, kelihatan. Pokoknya begitu ngeliat, kamu Siberian kan gitu, atau kamu Alaskan kan. Kemudian bulunya juga, kalau husky itu mandiin itu sangat penting gitu. Mungkin nanti Kak Stefani pasti bakal sharing juga kan. Grooming tuh untuk anjing ini lebih spesial karena dia punya 2 lapisan bulu. Kalau teman-teman perhatiin banget gitu. Lapisan dalam dia lebih tebel ya kayak karpet gitu, tapi yang luarnya jegrik-jegrik gitu. Dan sifatnya waterproof kalau yang luar gitu. Jadi itu cara mandiin, grooming juga sangat berpengaruh gitu dengan iklim tropis dan lain-lain tadinya. Nah, kemudian next slide-nya itu tadi gambarannya perbedaan sedikit antara Siberian dan Malamut, kemudian ke masalah kesehatan dan penyakit yang itu basic saya tadi gitu. Kalau untuk Siberian dan Husky, dia itu nggak terlalu banyak atau penyakit-penyakit predisposisinya nggak terlalu banyak gitu. Jadi artinya tuh misalnya kayak anjing pug itu kan terkenal dengan, atau Sarpei dia terkenal dengan penyakit parasit kulit gitu. Kalau misalnya teman-teman kulino apa ya? Kulino bisa Jawa ya. Apa namanya? Terbiasa. Tapi kalau misalnya untuk Siberian dia nggak terlalu trouble ke arah situ, tapi dia pertama banget tuh masalahnya heat stroke. Nah, itu tuh. Jadi karena faktor kepanasan, sehingga memang si owner ini harus lebih aware gitu terhadap kondisi anjing Siberian mereka. Mereka anjing yang aktif masalahnya, mereka anjing yang nggak bisa diem gitu. Otomatis dengan banyak aktivitas, peningkatan suhunya juga cepat kan. Nah itu yang sering sekali terjadi. Kemudian juga masalah heat atau panas ini juga berpengaruh ke kecantikan mereka, ke rambut atau bulunya mereka gitu. Jadi semakin dingin cuacanya, atau di rumah mungkin bisa dikondisikan gitu kan. Kalau mungkin yang bisa ada AC gitu, berikan AC gitu, itu sangat-sangat berpengaruh sekali gitu teman-teman. Jadi itu bisa diperhatikan ya soal heat stroke itu. Nah kemudian ciri-cirinya apa sih dok kalau misalnya dia kena heat stroke gitu kan, pengen tahu. Jadi kalau di anjing itu ada yang namanya mekanisme panting ya. Panting tuh jadi gitu kan. Udah mirip belum ya kayak Jojo gitu. Jadi panting itu dia terengah-engah gitu. Nah itu memang normal karena cara itu adalah mekanisme pertukaran panas. Jadi dia mengeluarkan panas dari dalam tubuhnya diganti dengan udara luar yang lebih dingin atau lebih adem untuk masuk ke dalam tubuhnya. Jadi kalau dia panting itu memang mekanisme yang normal sekali gitu. Oleh karena itu kalau memang kita tahu bahwa daerah itu panas dan kondisi si anjing juga panas, sesegera mungkin gitu dibawa ke tempat yang lebih adem supaya mekanisme pantingnya berhasil, supaya nggak sampai jadi heat stroke. Kemudian yang kedua juga dia nanti air liurnya jadi terlihat banyak terus lebih kental. Nah kalau udah mulai kental gitu kita harus waspada tuh, aduh berarti ini udah kepanasan banget. Siapin air minum yang banyak, tapi tidak boleh air dingin. Kadang
udah panas banget ya kamu ya dek ya, langsung dikasihin RS gitu ya, itu nggak boleh gitu. Jadi harus dikasihin air yang biasa dulu, dia nggak bisa langsung ekstrim kayak gitu. Kemudian kalau kita cek juga pasti suhunya jadi tinggi ya. Suhu anjing normal berapa ya kira-kira ya? Berapa ya? Berapa dok? Nah, suhu anjing normal itu berada di angka 38,6 sampai 39,3 gitu. Itu masih range normal ya. Nanti kalau di atas 39,3 jadi masuk ke 5, 4,6, 7, apalagi 40, berarti itu udah panas banget buat dia gitu. Jadi itu informasi sedikit mengenai heat stroke gitu. Jadi kalau Siberian itu tantangan heat stroke. Kemudian yang kedua soal gigi dan mulut, next slide-nya. Nah, gigi dan mulut ini juga ya. Jadi banyak sekali masalah-masalah pada pasien saya gitu di klinik gitu yang berawal dari yang namanya periodontal disease atau penyakit gigi dan mulut gitu. Jadi namanya periodontal disease. Sehingga kesehatan gigi dan mulut ini sangat-sangat diperhatikan sekali. Contohnya seperti apa sih dok periodontal disease? Jadi contohnya itu misalnya karang gigi yang banyak gitu. Jadi sikat gigi di anjing itu juga diperlukan gitu. Apalagi untuk tipe-tipe anjing, dia kan karnivora, jadi memakan daging ya. Jadi gigi taringnya itu lebih banyak teman-teman. Nah itu juga harus diperhatikan sikat gigi gitu kan. Kemudian membersihkan karang gigi secara rutin ke dokter hewan. Sekarang udah banyak sih aksesnya untuk melakukan scaling. Itu juga boleh dilakukan sambil kontrol gitu. Karena dampaknya dari gigi dan mulut itu nanti larinya bisa ke jantung gitu kan. Kemudian ke organ dalam kayak pencernaan dan lain-lain, ginjal. Bahkan hanya dari mulut gitu. Tapi ternyata trouble-nya banyak. Kemudian berikutnya kulit dan bulu ya. Ini jelas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Siberian itu memiliki 2 lapisan bulu gitu. Sehingga jangan sekali-kali mencukur bulunya. Oleh karena itu, kalau punya Siberian Husky, pastikan kita mampu merawat anjing ini. Contohnya dengan rutin memandikan. Mandiinnya itu paling nggak kan maksimal gitu 10 hari itu udah maksimal sebenarnya karena rata-rata 1 minggu sekali gitu kan untuk rutin dimandikan karena dengan begitu bisa mengurangi rambut-rambut dia yang lepas karena memang itu mekanisme normal ya. Nah itu tidak boleh mencukur rambutnya gitu. Terus disisir, menghindari gimbal karena kalau sampai gimbal ya kita nggak bisa ngapa-ngapain mau nggak mau kan harus dicukur. Nah itu yang tadi nggak boleh karena kemudian dia akan kehilangan mekanismenya tadi gitu. Untuk kulit juga karena anjing ini senang air gitu, jadi itu juga harus diperhatikan. Ada resiko lembab, kalau lembab nanti bisa larinya ke infeksi jamur atau dermatofita ya kan. Jadi hal-hal sepele terlihat oh kamu senang main air ya gitu, tapi kemudian tidak dikeringkan dengan baik. Tadi seperti saya sampaikan bahwa tipe rambutnya itu sedikit waterproof gitu, jadi kalau kita ngeringin tuh benar-benar harus sampai dalam. Kalau punya Siberian itu harus bermodal kalau menurut saya gitu, jadi harus punya blower gitu kan. Kemudian benar-benar apa namanya sampo-nya juga khusus, nggak bisa asal-asalan. Jadi agak-agak ribetnya di situ karena trouble-troublenya munculnya di situ. Yang berikutnya tentang tulang dan persendian. Nah ini terkait dengan tempat tinggalnya si Husky atau mungkin kalau misalnya beberapa orang itu dia punya kandang ya, tapi kebanyakan sih nggak dikandangin kan. Tapi dia di dalam rumah, di mana di dalam rumah itu dia pakainya kan keramik biasanya. Nah, disitulah trouble-nya muncul gitu. Dengan dia pakai keramik, otomatis kaki belakangnya gitu. Jadi dia megar. Jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini, yang kiri itu yang normal, yang sebelah kanan itu yang melebar gitu. Itu disebabkan karena lantainya yang licin tadi. Terus yang ideal harus gimana dong dok? Gitu. Akhirnya yang ideal mau nggak mau memang agak sedikit kasar seperti tanah, semen gitu. Ada rumput boleh, nggak ada rumputnya juga boleh. Intinya yang nggak sampai dia licin dan kakinya jadi megar. Karena kalau dari kecil udah kayak gitu udah susah ke atasnya. Ke umur-umur naiknya udah susah. Kemudian juga tentang displasia pinggul tadi juga berhubungan dengan itu karena mekanisme atau manajemen kandang yang salah biasanya. Jadi displasia pinggul itu nanti yang pinggul sebelah kiri lebih tinggi daripada sebelah kanan. Dia agak geser gitu dikarenakan tadi. Dan itu untuk mereposisi nggak gampang ya. Jadi nggak semudah kayak kita ke tukang pijet apa tukang urut gitu. Kalau di Siberian nggak seperti itu. Nah kemudian itu tentang penyakit kurang lebih yang paling sering ya teman-teman ya. Yang kedua kita selain bahas penyakit tadi ke nutrisi. Nah kalau di anjing dia itu
nutrisi sangat berperan sekali dalam perkembangan hidupnya. Jadi kalau di manusia ada yang namanya golden age atau usia emas, di anjing juga ada. Jadi usia 0 bulan sampai 12 bulan itu merupakan golden age atau usia emas, di mana di situ kita harus menanamkan fondasi yang kuat gitu, yaitu nutrisinya. Idealnya, jadi saya apa namanya cocok juga gitu ya dengan Good Dog ini karena memang proteinnya ini memenuhi. Jadi idealnya kalau teman-teman perhatikan di pakan Good Dog dari keluaran Best in Show ini, untuk papis dia kandungan proteinnya minimal 32% di situ. Nah, itu cocok sekali. Jadi untuk papis memang minimal tuh 32%, nggak boleh kurang dari 30%. Karena tadi usia emas golden age tadi kan, kemudian kalau udah lebih dari 12 bulan atau 15 bulan lah, biasanya 15 bulan ya, itu proteinnya bisa kita turunkan ke 26%. Kebanyakan pakan-pakan dog food lainnya, kalau teman-teman perhatikan, mereka tuh bahkan kurang dari 20%. Jadi kadang proteinnya hanya 15%, 18% gitu. Itu rendah sekali. Rasanya sayang sekali kalau punya Siberian, tapi diberikan nutrisi serendah itu. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan kandungan proteinnya. Jadi garis bawah, protein gitu. Jadi kalau teman-teman beli pakan anjing, perhatikan kandungan proteinnya gitu. Kemudian yang kedua, kandungan nutrisi lainnya seperti vitamin dan mineral. Itu juga kayaknya sepele banget, padahal enggak. Itu fondasi kuat juga untuk anjing Siberian. Dia membutuhkan vitamin A, D, E itu lebih banyak daripada anjing lain karena rambutnya lebat gitu. Jadi itu sangat penting mendukung si Siberian tadi, vitamin A, D, E. Jadi pastikan itu juga. Banyak yang bertanya, apakah anjing saya itu perlu diberikan vitamin A, vitamin B, vitamin B, misalnya merek-merek A, merek B, merek C gitu. Kalau saya kembali lagi, jadi kalau misalnya dog food atau dry food yang diberikan kalian itu sudah cukup, pada dasarnya kita nggak perlu menambahkan apapun gitu. Karena kebanyakan juga nggak bagus kan, diberikan boleh, tapi kalau kebanyakan enggak. Jadi secukupnya aja. Kalau pakannya udah baik, itu udah lebih dari mumpuni, itu udah lebih dari cukup gitu. Jadi untuk vitamin dan mineral seperti itu. Sejauh ini seperti itu Mbak Arfa. Jadi gambarannya saya kembalikan lagi ke Mbak Arfa, silakan. Oke, terima kasih Dokter Ana sudah menjelaskan tentang aspek kesehatan dan nutrisi yang harus diberikan sama si husky ini. Dan rasanya tuh Good Dog cocok banget ya buat husky ini karena semuanya yang disebutin Cocok. ya, yang semua disebutin sama dokter udah ada semua kandungannya di Best in Show Good Dog ini. Oke, kalau gitu Beast Lover, penjelasan dari Dokter Anas ini sangat lengkap dan sangat membantu pertimbangan untuk kalian untuk yang ingin mau pelihara anjing husky ini. Nah, buat Beast Lover yang sedang nonton, dari tadi kasih pertanyaan nih buat dokter dan Kak Stefani karena akan ada hadiah untuk kalian semua yang memberikan pertanyaan menarik. Oke. Kita akan ke presentasi slide ya. Nutrisi tadi udah dijelasin sama Dokter Anas. Nah, oke. Ini Best in Show Good Dog, produk super premium. Oke, Best in Show Good Dog ini makanan anjing dengan kualitas super premium. Udah 20 tahun lebih nih Good Dog membuat anjing di Indonesia tumbuh dengan baik. Best in Show Good Dog ini adalah konsep unik makanan anjing yang dirancang sebagai hasil ilmiah paling terbaru dan teknologis ilmu makanan ahli gizi hewan. Ini bahannya pun alami, 100% palabilitas, terbuat dari daging asli dan ayam kualitas nomor 1 yang secara alami meningkatkan nafsu makan anjing. Pencernaannya juga baik, nutrisinya mudah diserap untuk mengurangi kerja gerak usus. Kibelnya juga ekstra renyah, unik dan dimasak perlahan untuk ekstra renyah, membersihkan gigi secara alami. Oke, ini yang ini adalah Best in Show Good Dog 100 gram. Ini kemasannya praktis banget untuk satu kali makan, mudah dibawa kemana saja, higienis juga porsi terkontrol ya. Best in Show Good Dog Puppy ini dirancang khusus untuk anak anjing yang masih dalam usia pertumbuhan.
Mengandung omega 6, omega 3, dan vitamin E yang dapat mendukung pertumbuhan anjing serta menghasilkan bulu yang mengkilap dan kulit yang sehat. Memiliki protein yang tinggi sehingga membantu memaksimalkan pertumbuhan anak anjing, dan butiran kibelnya disesuaikan dengan anak anjing dengan rasa yang lezat dan sangat unik dan pasti disukai semua jenis anjing. Oke, ini dapat dikonsumsi oleh anak anjing yang berusia 3-12 bulan. Oke, next slide. Yap, ini ada varian lem ya. Varian lem ini terbuat dari kombinasi daging domba, ayam, sayuran, lemak, dan beras. Butiran kibelnya ekstra renyah, rasa lezat, dan sangat disukai sama semua anjing juga. Dirancang khusus untuk anjing yang berusia 12 bulan. Oke, next. Yang ini varian beef. Jadi lengkap banget. Ada yang puppy, ada yang lamb, dan ini varian beef. Ini terbuat dari daging sapi, sayuran segar, lemak ayam, dan beras. Nah, masing-masing varian ini juga ada ukuran mulai dari 100 gram, lalu ada 1,6 kilo, dan terakhir ini ada yang 18 kilo yang paling besar ya. Nah, ini memiliki sumber protein yang tinggi, karbohidrat yang sangat mudah dicerna, dirancang khusus untuk anjing yang berusia di atas 12 bulan. Oke, kalau yang tadi dry foodnya, yang ini ada wet foodnya. Best Insect Good Dog Kenneth merupakan makanan basah yang memiliki lebih banyak potongan daging dan rasa yang sangat lezat, pastinya sangat disukai semua anjing. Nah, ini kalengan ya, praktis, mudah dibuka, mengandung protein tinggi, dibuat oleh bahan-bahan selektif yang membuat mudah diresap. Ada varian chicken and rice, ada varian chicken with beef and rice, dan varian chicken with lamb and rice. Oke, ada 3 varian yang kalian belum pernah coba cari di e-commerce dan pet shop terdekat. Oke. Nah, Good Dog lengkap banget, ada susunya. Best Insect Good Dog Milk ini ukurannya 30 gram. Cocok untuk anjing dewasa dan anak anjing yang berusia di atas 10 minggu. Diperkaya dengan vitamin A, D3, dan E yang baik untuk pertumbuhan, menjaga kestabilan sistem imun, praktis, tinggal tambah air hangat, jadi tinggal diseduh aja. Oke. Nah, kalau yang ini apa sih? Ini adalah snack bone. Snack bone adalah biskuit keras yang dapat mengurangi plak pada gigi anjing, dapat membantu membersihkan karang gigi pada anjing. Tersedia berbagai macam varian tuh. Ada lamb, chicken, vanilla, coklat, beef, and cheese. Yang ini kita ada beef jerky. Beef jerky ini snack yang dibuat dengan daging ayam segar, buah, dan sayuran untuk anjing sayangan Anda. Ini ada ukuran yang 70 gram, ada 200 gram, dan yang terakhir ada ukuran 400 gram. Oke, jangan lupa follow di Facebook, Instagram, dan Twitternya. Oke, dokter. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan tentang dari aspek kesehatan, nah gimana nih kalau kita tanya-tanya pengalaman Kak Stefani tentang memelihara si husky ini, sulit atau mudah, ya kan? Mudah nggak sih pelihara anjing ini? Terus groomingnya bagaimana, nutrisinya harus bagaimana? Jangan lupa buat Beast Lover tanya di kolom komentar ya, karena Kak Stefani ini mau berbagi pengalaman ya Kak ya. Ya. Oke, silakan Kak Stefani. Iya, ya sebenarnya sih saya sendiri baru punya Siberian Husky beberapa bulan terakhir. Kebetulan saya dapatnya dari adopsi. Jadi ada satu teman saya yang udah nggak bisa merawat si Husky ini gitu. Lalu saya ambil di usia dia yang sudah lumayan ya, udah umur 5 tahun sebenarnya.
Awalnya sih ini ya, yang pasti sih harus mempersiapkan dulu baik secara mental, karena husky ini beda sama anjing-anjing lain ya. Siberian husky itu mereka lebih aktif. Kayak sekarang ini dia di sebelah saya lagi mainan, makanya dari tadi bunyi eo eo. Karena kalau mainannya saya ambil dia marah gitu. Terus dia juga kayak gampang banget heat stroke ya, karena kan dari awal memang dia tempatnya dingin. Jadi di rumah kami memutuskan untuk full AC 24 jam, jadi tidak pernah dia kita lepas tanpa AC, kecuali kalau lagi jalan-jalan. Waktu jalan-jalan pun kita juga selalu cari waktu yang adem ya, jadi mungkin pagi banget kayak jam 6, jam 7, atau kalau mau sore kayak jam 4, jam 5, kayak gitu. Biasanya berapa Terus lama juga itu, Kak mempersiapkan Stefani? jalannya. Jalannya, diajak jalannya itu 1 jam Biasanya sih kah? dia ini kalau diajak jalan nggak sampai sih, setengah jam aja dia udah capek, karena Oh, kan setengah jam. panas ya. Jadi karena dia ini gampang kepanasan, kalau dibawa jalan tuh saya minimal harus bawa aqua botolan gitu, 600 ml 2 botol buat dia kayak gitu. Saya mesti Oh, bawain karena takut tiba-tiba heat stroke kayak gitu. Terus ya itu sih untuk perawatannya sih so far kayak kata dok tadi ya, jangan sampai kelamaan nggak dimandiin karena nanti bulunya tuh bisa lebih banyak rontok gitu. Jadi pastinya disisir tiap hari, pakai sisir khusus yang kayak ada cakramnya gini. Jadi dia tuh bener-bener ngambilin bulunya dia di dalam yang gampang rontok. Terus dimandiinnya seminggu sekali. Terus itu juga bulunya si Jojo ini, anjing husky saya, ini tuh gampang kering kulitnya kalau misalnya mandinya terlalu sering. Jadi selain mandinya seminggu sekali juga saya kasih ekstra conditioner gitu. Jadi setelah mandi kita kasih conditioner supaya tidak terlalu kering ininya kulitnya gitu. Mungkin karena kan di sini meskipun full AC tetap mungkin buat dia masih panas mungkin ya. Jadi masih bisa kering-kering kayak gitu. oke. Terus juga Kalau disisirnya itu satu arah atau berlawanan arah itu biasanya? satu arah Oh, sih satu ke arah ya. arah gitu. Oke. Terus juga untuk snack-snacknya sih kalau saya ini sih macam-macam. Kalau snack karena dia nggak rewel sama snack sama sekali. Untuk nutrisinya juga pastinya harus dipastikan yang terbaik ya. Bisa pakai Good Dog yang beef yang 18 kilo biasanya saya beli Oke. karena langsung gede Iya sih, sebulan betul. gitu. Persediaan Terus ya. makan juga. Iya, saya soalnya langsung beli langsung gede gitu kan. Kebetulan juga ada di pet shop di Jember, kan saya tinggal di Jember ya, dan produk best in show yang Good Dog Performance Beef itu yang 18 kilo tuh mudah sekali didapatkan gitu. Oke. Terus eh, ini sih untuk giginya juga kebetulan Jojo ini anjing yang sangat nurut ya. Jadi meskipun orang biasanya bilang husky nakal, husky mm, mungkin bukan nakal ya, mungkin maksudnya husky itu aktif mungkin maksudnya. iya Tapi betul. Jojo ini meskipun dia seperti ini juga dia kalau misalnya saya sikat giginya tuh juga diem aja sih anaknya. Jadi bisa rutin sikat gigi tiap hari itu untuk menghindari penyakit-penyakit mulut seperti itu. Berarti nurut banget berarti ya Kak Stefani ya. Halo, kedengeran Kak? Kayaknya sinyal Kak Stefani ya. Sinyal kita gimana? Halo? Halo, iya Kak Stefani kedengeran? Iya tadi sempat hilang sinyalnya kayaknya. Oke, ya maaf sempat hilang tadi. Oke, berarti si Jojo ini sangat nurut sekali ya sama Kak Stefani ya. Berarti anjingnya pinter, cerdas gitu kan. Biasanya Sama sikat gigi. sama sikat gigi dia disikatin langsung sama Kak Stefaninya ya. Iya betul. Iya, karena nurut banget si Jojo ini. Kalau kalau untuk disisirnya itu rutin gak sih Kak Stefani? Atau ada waktunya? Biasanya sih kalau dia lagi shading, jadi kan husky itu ada masanya dia shading ya, jadi Hmm. bulunya rontok banyak. Hmm. Kalau masa rontok-rontoknya itu biasanya saya 1 hari bisa sampai 3 kali, 4 kali nyisirnya. Oh. Karena kalau nggak gitu rontokan bulunya kemana-mana gitu. Tapi kalau daily basis ya yang biasa-biasa sih biasanya 1 hari sekali itu udah cukup sih dia. Nggak terlalu rontok juga kok anaknya. Nggak terlalu rontok ya, oke oke. Nah, tadi udah ada penjelasan dari Kak Stefani. Nah, kita ada pertanyaan yang menarik nih dari Selvina Cecilia 2021.
Dok, bagaimana penanganan terbaik buat husky yang terkena penyakit kulit di area perutnya atau bernanah? Waduh, gimana nih dok? Iya. Eh, udah pernah dibawa ke dokter atau belum ya? Pertanyaan saya yang pertama kali pasti itu. Hmm, Karena lesi di perut, lesi itu apa ya bahasa Indonesianya? Lesi itu pokoknya ada lesi di perut, misalnya lesi di bintik-bintik perut, merah atau oke. apapun itu gitu ya. Itu soalnya banyak gitu dari alergi makanan atau mungkin juga karena masalah dari awalnya radang kulit. Jadi radang kulit tuh bahasa umumnya kayak orang biang keringet dulu, Hmm, gatel, akhirnya infeksi gitu. Jadi pertama kali yang saya tanyain pasti udah ke dokter dulu apa belum, dipastikan penyebabnya apa, karena nanti treatmentnya juga beda gitu, Mbak Arfa. oke, jadi Mm-mm. diperiksa dulu ya ke dokter. Karena ada nanahnya juga kan tadi informasinya kan, artinya kan Betul. gak main-main ya. Jadi lebih baik dipastikan dulu aja itu sebab musababnya apa gitu. Oke, sebab-sebabnya apa? Yang penting diperiksa dulu. Oke, ini ada next pertanyaan dari Gorgi Deveo. Dok, mau bertanya untuk headstroke ini, semisal ada insiden nih yang membuat si husky ini harus kena suhu yang tinggi banget dan sampai pingsan. Langkah awal banget apa yang harus dilakukan? Ya, pertanyaannya baik sekali karena dulu pernah kejadian juga bahkan sampai ada yang step kejang, mulutnya ngunci Oh, dan lain-lain gitu kalau heat stroke bentuknya begitu. Itu uh, pasti langsung kita pindahin dulu ke tempat yang super dingin. berbeda suhunya dengan yang terjadi. Kemudian yang kedua itu kita bisa membantu untuk uh, ini agak ekstrim sedikit sih, tapi pakai air, tapi jangan air dingin ya. Jadi dia di istilahnya kalau di manusia tuh dikompres, tapi kalau di anjing kompres kelamaan. Jadi ini dikasih air langsung membantu untuk menurunkan suhunya. Ya sama mungkin kayak kita bikin misalnya bikin teh panas gitu ya dalam botol, kemudian botolnya kalau kita masukin ke dalam air digayung kan pasti suhunya akan terbagi dengan yang air digayung gitu. Iya, iya, Nah, iya. itu juga sama anjingnya, tapi maksudnya tetap supervisor ya, jadi dipantau. Itu langkahnya. Habis itu langsung dibawa ke dokter hewan, nanti biasanya kita langsung terapi cairan. Jadi panasnya bisa keluar lewat pipis gitu. Itu langkahnya sih. Kalau dikasih air tadi maksudnya disiramin air gitu ya dok ya? Iya, iya Oh, betul. Heeh. Tapi siramin jangan air dingin. Iya. air suhu Kalau biasa misalnya gitu ada ya? bak bak berendam gitu, iya, iya. Itu bisa bantu langsung nurunin suhunya banget dan airnya nanti jadi anget beneran. Karena badan anjingnya kan panas. Oh, bisa Tapi itu airnya kalau misalnya memang panas. benar maksudnya karena pertukaran panas tadi, nanti airnya jadi anget maksudnya, bukan Oke, panas banget. enggak, ya, 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 Iya, ya. karena ada pertukaran. Tapi itu under supervisor banget. Karena itu pernah kejadian juga sama salah satu pasien saya gitu. Yes, yes. Jadi makanya untuk mencegah itu uh, akhirnya salah satu caranya kalau emang benar-benar tadi seperti yang ditanyakan sama kakaknya tadi itu. Oke, berarti emang harus sigap banget ya dok ya? Harus bener gitu. Oke, yang mau tanya-tanya lagi boleh silakan di komentar ya, di bawah di komen. Kita live ada di Instagram, ada di YouTube sama di Facebook. Oke, kalau Kak Stefani tadi kan udah ada pertanyaan tentang kesehatan tuh. Kira-kira Kak Stefani pernah alamin yang ditanya-tanya sama Bislover ini nggak? Atau biasanya apa? Kalau saya sih so far belum pernah ngalamin ya, Nah, dan gak mudah-mudahan berharap jangan, ngalamin ya juga. mudah-mudahan jangan. Oke. Sampai karena ya ini kan anak-anak saya semua di dalam ruangan ya, jadi full AC juga dan minuman selalu kita sediakan juga. Mereka juga minumnya fresh water, jadi bukan bukan air mentah, tapi kita memang ada galonan gitu buat mereka. Dan untuk kasus yang kayak kena penyakit kulit mungkin ya sampai bernanah itu so far masih belum pernah ngalamin karena saya ini orangnya lumayan teliti ya, jadi setiap pagi biasanya saya cekin anak-anak saya, apalagi ada satu anak saya yang badannya gampang alergi gitu, jadi saya sering cekin apa ada alergi atau enggak nih keluar kira-kira gitu. Kalau misalnya ada satu biji aja gitu kayak kayak merah-merah satu gitu aja biasanya langsung saya bawa dokter gitu sih.
Oke, Jadi nggak pernah ya, sampai. biasanya karena apa itu Kak Stefani yang merah-merah itu? Kalau anak saya yang alergian Hmm. ini, dia ini kalau makan sih dia nggak alergi, cuman dia alergi di lingkungan. Jadi dia ini kalau misalnya kasurnya, misalnya saya lupa cuci, gitu dia Oh. bisa keluar alergi. Terus alergi bahan, jadi kalau saya kasih kolar yang bahan kulit, itu nanti bisa keluar alergi melingkar di lehernya gitu. Kayak gitu. Dan dia juga nggak bisa sembarangan ganti pakan gitu. Jadi kalau saya pas kasih pakan nggak cocok, biasanya dia bisa langsung kayak muntah atau gimana gitu. Emang ini anaknya rada sensitif sih yang ini. Udah sensitif ya, si Jojo ya? Bukan? Oh bukan, Oh, ini ada yang lain. Kalau Jojo, lagi. saya nyari Punya husky berapa Kak Stefani? saya husky-nya satu, Husky tapi satu, oke. yang lainnya itu Choco campuran sama satu Oke. lagi mini pincer. Oke, ada 3 ya anaknya ya. Hmm. Oke. Ini ada pertanyaan dari Rico and Rocky. Kak Stefani, apa benar kalau husky ini sering membaung atau howling? Lalu bagaimana cara menghentikannya? Sebenarnya itu menurut saya antara mitos gimana gitu ya. Memang Iya saya benar. sering lihat video anjing husky itu banyak yang howling gitu ya. Hmm. Tapi kejadiannya di Jojo ini dia jarang howling sih. Yang saya hafalin tuh gini, dia ini howling kalau dia lagi protes tentang sesuatu gitu. Misalnya saya tinggal kelamaan gitu, nanti dia bisa howling. Kan kadang-kala saya tinggalin. Jadi kamar mereka ini ada CCTV-nya gitu. Oke. Di CCTV-nya tuh kita bisa dengar suara mereka juga gitu. Jadi biasanya kalau Jojo saya tinggal kelamaan tuh dia howling. Atau mungkin dia lagi bete kayak misalnya nih lagi capek, ngantuk terus kita paksain jalan gitu, nanti dia bisa howling gitu. Cuman on daily basis yang kalau nggak ada kejadian apa dia nggak howling sih. Oke, berarti ini lebih kayak ke sikap masing-masing anjingnya ya Kak Stefani ya? Iya betul. Iya, berarti ini mungkin yang nanya Rico and Rocky itu anjingnya rewel mungkin ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Nada underscore lovely dog. Kak, apakah husky ras murni hanya bisa Ini apa? ya. Oke, koneksi kita kayaknya bermasalah lagi nih. Oh, koneksi Kak Stefani ya. Kak Stefani koneksinya ada gangguan. Mungkin sedang hujan juga di sana ya. Sama kayak Jakarta, hujan di mana-mana ini. Kak Stefani, halo. Yang muncul itu kupingnya Jojo sepertinya. Kayaknya Jojo yang mau jawab ya, Jo. Ini kayaknya wifi-nya Kak Stefani mati. Kita tunggu Kak Stefani ya. Oke. Ah, itu sudah ada. Halo Kak Stefani. Halo, Udah maaf gimana? ini barusan wifi saya. Sudah aman ya, Jadi Kak? bingung. Iya ya. Oke. Ini ada Semoga aman ya, karena aman. ini wifi saya yang biasanya kan lagi putus pakai hotspot. Oke, hujan soalnya ya di mana-mana Kak Stefani. Jadi gangguan sinyal. Iya nih, jadi tiba-tiba putus. Oke. Maaf, Bang. Iya, nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan nih dari Nada underscore lovely dog. Kak, apakah husky ras murni hanya bisa melolong dan nggak bisa menggonggong? Emang bener nih? Emang bener nggak sih Kak Stefani? Bener nggak kamu nggak bisa menggonggong? Jojo bisa sih sebenarnya, tapi memang lebih sering melolong ya kayaknya daripada menggonggong. Tapi dia kadang-kala bisa sih. Berarti bisa ya menggonggong ya? Cuman memang Bisa. Saya pernah dia menggonggong sih, dan waktu itu saya juga kaget. Hah, ternyata dia bisa menggonggong. oke, tapi jarang ya. Biasanya kenapa itu kalau menggonggongnya Kak Stefani? Biasanya sih kapan hari waktu menggonggong itu ada anjing lain yang kecil. Yes. Kayaknya anjingnya itu kayak nantangin apa gimana gitu. Saya lupa sih kejadiannya, terus tiba-tiba digonggongin gitu. Wuh, gitu.
Oke, berarti anjing ini pendiam ya, tapi kalau ada yang musik langsung gonggong gitu. Eh, Pendiam anaknya. Oke, pendiam. Ini ada pertanyaan. Sebentar. Nah, ini ada pertanyaan dari rocky.husky.id. Dok, mau tanya, di siku kaki kanan kiri depannya ada seperti hotspot, itu diobatinnya pakai apa ya? Hotspot maksudnya lingkaran gitu atau gimana tuh? Iya, mungkinnya seperti lingkaran kali ya. Diobatinnya pakai apa? Hotspot setahu saya. Kalau apa namanya, kalau kalau penyakit kulit itu nggak bisa telekonsultasi, Kak. Jadi harus dibawa ke dokter. Karena kan kalau penyakit kulit tuh harus dilihat dulu ya. Iya, Jadi betul saya betul nggak bisa betul. jawab. Mesti dilihat dulu Saya harusnya nggak tahu ya. juga soal itu. Itu yang Harus nanya kalau penyakit kulit harus dibawa ke dokter. Iya, itu si Rocky harus dibawa ke dokter ABC Pet Shop harus. Biar ketemu sama Jauh. biar ketemu sama dokter Anas ya. Nanti ditangani dengan baik. Oke, itu si Jojo lagi ngapain? Ini minta cemilan. Waduh, pantes. Makannya berapa kali itu Kak Stefani? Si Jojo ini? Eh, Makannya 2 kali, snack time-nya sekali. Dua Jam kali. segini emang jamnya snack. Oke, 2 kali 1 hari ya. Hmm. Kalau husky ini harus sering diajak main setiap hari nggak sih, biar nggak stres gitu? Ya, itu betul sih, karena dia kan energinya besar ya. Jadi biasanya sih diajakin main, kayak kita bawa snack ini keliling-keliling rumah gitu, ntar dia ikutan lari-lari gitu. Atau biasanya sih saya belikan mainan gitu, buat dia mainin. Karena kalau nggak gitu nanti dia di rumah bisa merusak-rusak barang, kayak gitu. Oke, itu pertanyaan dari Liliana underscore 3891. Ya, jadi husky-nya emang sering harus diajak main ya, dan dikasih mainan biar nggak stres. Biasanya 30 menit ya kalau Jojo keluar itu. Kalau berenang itu sering nggak? Kalau berenang sih belum coba ya, karena di Jember ini masih belum ada kolam renang untuk anjing. Cuman kalau lari-lari, kan kebetulan di rumah saya ada rooftop area. Rooftop area tuh memang buat dia olahraga lari-lari tuh ada sih. Jadi kayak lari maraton gitu kelilingan gitu, sambil bawa mainan. Oke, lari maraton. Ya mau jadi atlet ini si Jojo ya. Berarti boleh husky berenang itu boleh ya dok ya? Husky berenang boleh, boleh banget. Boleh banget. Boleh. Malah seneng loh. Oh, malah Husky dianjurkan itu ya. kalau berenang. Kalau di Jogja kita ada kolam renang untuk anjing itu, Kak Steph. Jadinya apa namanya? Dia poolnya lumayan gitu, terus ada kayak pemandunya gitu. Oke, Iya, menarik boleh banget. Boleh ya. Dia seneng air soalnya kalau husky tuh. Oke. Berarti sama kayak si Golden ya, seneng air. Iya. Iya, seneng air kalau husky tuh. Mau main air. Kalau udah berenang itu biasanya dianjurkannya berapa lama sih, atau nggak boleh lama-lama kah, atau boleh lama dok? Apa ntar takut masuk angin si anjingnya ini Ya, kelamaan? kalau untuk rata-rata sih sebenarnya kalau untuk untuk berenang itu ya sekitar rata-rata 10 sampai 20 menit udah cukup sih saya rasa. Maksudnya nggak terlalu lama. Nggak ada idealnya sih. Maksudnya nggak ada teori tertulis gitu berapa lama gitu, nggak. Tapi 10 sampai 20 menit saya rasa udah lebih dari cukup juga buat dia. Karena kan dia capek juga. Karena Betul. nanti sepanjang dia berenang tuh dia nggak berhenti bergerak kakinya. Jadi nggak diem gitu, nggak. Jadi itu lumayan capek buat dia. Wah, enggak gitu. Jadi dia berenang. Cukup ya. Cukup. Itu udah lama banget buat dia sih, 10 sampai 20 menit gitu. Jangan lupa dikeringin dengan baik tapi kan. Jangan lupa dikeringin dengan baik. Oke.
Tadi kan Kak Stefani bilang kakak tadi adopsi Jojo ini usia 5 tahun ya. Itu penyesuaian dengan anabul yang lainnya di rumah gimana tuh Kak Stefani? Oh iya, kebetulan ini interesting story ya. Jadi karena saya di rumah tuh sudah punya anjing sebelumnya, itu Chow, dan seperti yang kita tahu kan, Chow ini agak ini ya, agak galak gitu ya, maksudnya mudah menyerang juga. Dan ada saya satu lagi tuh Mini Pincer. Itu juga sama sih, sama galaknya. Terus waktu awal-awal saya adopsi Jojo sih, awalnya memang sempat berantem. Tapi setelah itu kan saya steril ya Jojo. Abis gitu nggak sampai 1 bulan, itu sudah nggak sampai 1 bulan sih, cuman kayak 2 minggu. Oh seminggu. Cuman seminggu aja Jojo sudah adaptasi dengan sangat baik di rumah. Bahkan sekarang dia nempel banget sama kakaknya yang Coco itu, kayak bener-bener mereka nggak bisa dipisah gitu. Jadi mereka Oke. best friend banget. Jadi penyesuaian cukup 1 minggu aja ya. Kebetulan Oke. kalau Jojo ini 1 minggu aja udah cukup. 1 minggu aja itu pertanyaannya dari Ed Virasanya. Oke, semoga kejawab ya. Berarti usia 5 tahun itu baru diadop. Penyesuaian sama Kak Stefania gimana? Dia udah bisa langsung nurut kah atau perlu berapa waktu berapa lama kak? Awalnya sih sulit ya, karena Jojo ini berbeda sama anjing-anjing saya yang lain. Kalau anak-anak saya yang lain itu mereka udah terbiasa untuk di kandang, mereka terbiasa untuk pupi sesuai jadwal, mereka terbiasa menurut gitu ya. Sedangkan Jojo ini kan dia stranger, dia anjing dari luar. Yes. Waktu awal-awal tuh sulit banget, sampai dokter yang saya percayain itu untuk steril dia juga mengeluhkan ya, karena sulit ya, dia ini di kandang marah-marah. Jadi mukanya dia ini sampai bocel-bocel karena dia marah di kandang, tangannya ini sampai berdarah semua gitu. Dan itu memang karena dia tidak bisa beradaptasi dengan baik pada awalnya gitu. Terus dia nih kalau makan berebut sama yang lain tuh langsung gigit kayak gitu. Oke. Tapi akhirnya sih saya sama suami saya kebetulan itu juga sama-sama sayang anjing ya, jadi kita sama-sama didik, kita ajarin dari Jojo yang awalnya itu kayak anjing nemu di hutan ya, jadi nakal banget, liar banget, dan yang kayak gitu. Dan dia ini dulu suka nyuri makanan. Oh. Jadi dia ini pinter banget. Jadi dia tuh bisa naik di meja, terus dia ambil tuh pakai tangan gini-gini. Jadi meskipun kita jauhin dia bisa ambil kayak gitu. Nakal banget pokoknya dulu. Habis gitu kita ajarin perlahan-lahan, nggak sampai 1 bulan sih. Saya ingatnya tuh cuman kayak 2 minggu, 3 minggu, kebiasaannya dia yang kayak gitu tuh udah berubah. Sekarang dia jadi nurut anaknya juga. Meskipun saya taruh makanan deket dia, kalau memang bukan buat dia tuh dia nggak ambil. Kayak itu Oke. juga udah nggak berantem. Jadi memang harus dididik dengan baik ya, biar Tuh, nurut. harus Kalau Jojo ini pernah ikut dog show nggak kak? dog show sih nggak pernah, Oh cuman belum ya. kalau ikut fashion show pernah sih. Oh pernah fashion show. Fashion show pernah, kalau dog show belum pernah ikut saya. Oke oke. Ada rencana nggak tuh yang buat ikut dog show si Jojo itu? Saya sih kayaknya kalau dog show kayaknya nggak jadi ini ya, nggak jadi prioritas sih kayaknya, soalnya saya juga kan tinggalnya jauh ya di Jember, biasanya dog show kan di Jakarta, di Surabaya gitu. Surabaya, ya betul betul. Oke, ini ada pertanyaan dari Rahma. Naluri berburu Siberian Husky sangat kuat. Mereka suka mengejar hewan kecil seperti burung, tikus, kucing, tupai, dan serangga. Oh iya dok, apakah owner harus berhati-hati dalam hal ini, terutama tikus yang dapat mendatangkan penyakit menular kepadanya? Iya, pasti harus ini ya, harus apa namanya waspada nih, harus alert. Jadi betul, saya pernah kejadian sharing sih, sharing aja ya. Yes. Satu kali saya punya pasien Siberian Husky dan di pet shop saya tuh kan banyak banyak banget kucing gitu kan. Dia instingnya berburu tuh kuat banget. Jadi kemudian kucingnya yang dia lihat itu benar-benar dia kejar dan dia gigit Mbak Arfa. Akhirnya mati gitu di Oh, tempat, di klinik langsung. gitu. Jadi shock, shock banget gitu. Jadi memang itu kayak naluri dia sih, memang begitu. Mungkin saya nggak begitu paham kalau soal psikologis anjing ya, Iya, karena iya, kan kalau iya. kayak gitu
dia melihatnya itu mainan atau betul, memang betul. dia menganggap musuh atau apa, saya nggak tahu karena itu kan udah masuk ke psikologis ya. Tapi harus hati-hati betul karena insting berburunya kuat sekali itu. Kalau nggak salah kejadiannya itu nggak cuma sekali sih kalau di klinik. Ada berapa kali Bener-bener. kejadian seperti itu? Berarti banyak ya yang husky. Berapa kayak saya lupa, mungkin sekitar 2 kali atau 3 kali gitu. Yang jelas yang satu itu mati langsung Langsung mati. kucingnya. Oke. Mungkin kucingnya itu dikiranya mainan kali ya, saking lucunya. Maka itu yang tadi saya bilang tuh, secara psikologis tuh apa saya nggak tahu gitu. Saya dari si anjingnya itu tadi apa namanya, dia mikirnya apa gitu saya nggak tahu. Tapi benar-benar dikejar. Jadi tadi kayak tikus, kemudian mungkin ayam, ayam bener. Waktu itu klien saya pernah cerita juga, dia sampai dituntut sama tetangganya gitu karena anjing Siberiannya ngejar ayam. Terus kalau di sini kan mereka masih belum ngerti rabies ya, jadi segera anjingnya dibawa ke dokter hewan minta vaksin rabies gitu, karena kan terus tetangganya pada kayak jangan-jangan tuh anjingnya bawa rabies kayak gitu Mbak Arfa. Berarti Jadi Siberian memang harus agak hati-hati sih ya. ownernya juga harus hati-hati, juga harus vaksinnya lengkap. Tali itu nggak boleh lepas. Oh, Tali itu nggak boleh lepas kalau Siberian. Jadi kalau kita bandingin sama Rottweiler, yes. bahkan Pitbull sekalipun, dia masih bisa kita ajak jalan tanpa tali kekang. Tapi kalau Siberian itu benar-benar nggak bisa. Jadi kalau tali itu harus dia. Bahkan Labrador Retriever aja itu bisa tanpa tali dia. Tapi kalau untuk Siberian jangan deh, tetap tali itu harus ada. Jadi senurut-nurutnya dia tetap harus pakai tali. Senurut-nurutnya harus tetap diarahin ya. Jangan ya, lepas. Bahaya banget berarti kalau sampai talinya terlepas walaupun nurut ya. Tapi bukan maksudnya Siberiannya jahat. Iya, enggak mungkin. Bukan dia ganas gitu, enggak. Dia tuh enggak ganas sebenarnya. Cuman dia aktif banget. Betul, terus anaknya tuh kepo gitu. Kepo banget kalau Siberian soalnya. Tuh, ya ampun Jojo, ganteng banget dia, cakep. Agak ngantuk dia. Enggak ngantuk. Waktunya tidur kayaknya ya, tidur siang ini jam 2. Okay. Ini bener banget sih yang dokter bilang yang tentang tali itu, pengalaman pribadi saya, Jojo tuh pernah lepas di waktu kita ajak jalan-jalan, karena kita juga nggak menyangka sih dia meskipun nurut ternyata masih bisa error gitu, jadi dia lari kencang gitu. Untungnya sih nggak apa-apa. Panik juga masih bisa error si Jojonya kalau lepas gitu. Enggak, ya. Dia ini kayak menganggap kalau kita kejar tuh kita main sama dia. Oh. Nah, betul. Jadi kalau kita diam dia diam, kalau kita kejar dia lari. Jadi tambah susah ya. Berarti instingnya bener. Disangkanya kayak mau ajak main. Makanya tali itu penting banget kalau Siberian. Soalnya dia biasanya bertindak tanpa menyimak kalau Siberian. Bertindak duluan, mikirnya belakangan. Oke, ini ada pertanyaan dari @ariela_bfs. Kak Stefani, apa bisa jika husky diajak traveling? Apa bisa kalau adaptasinya cepat atau mending waktu traveling ditinggal biar nggak stres? Kalau saya kan kebetulan saya sering traveling, ya nggak traveling sih, maksudnya sering pergi ya dari Jember ke Surabaya. Itu biasanya juga saya bawa sih. Soalnya menurut saya sih dia akan lebih stres kalau ditinggal jauh dari saya daripada stres di perjalanan gitu. Biasanya kalau Jojo sih stresnya di perjalanan karena dia nggak terbiasa naik mobil, jadi biasanya dia muntah. Setiap berangkat selalu muntah. Sama di tempat baru, ya mabuk dia selalu kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah, dia selalu ada mabuk-mabuknya. Tapi ntar kalau sudah di ini ya 1 hari 2 hari dia adaptasi itu udah bisa sih biasanya kalau Jojo ya. Karena kalau dia jauh dari saya juga kan dia stres gitu. Kalau saya mau ninggal aja kayak misalnya saya pakai baju bagus, saya pakai tas, pakai masker, itu dia langsung panic attack gitu. Berasa kayak ini mana mau pergi ya. Ketakutan. Iya. Jadi saya bawa sih, dan it's okay sih karena mereka juga nggak yang menurut saya sih nggak terlalu sulit ya adaptasinya kalau misalnya si Jojo ini.
Oke, jadi dibawa aja ya, biar si Jojo juga nggak stresnya. Berarti Jojo suka traveling ya, suka ikut maminya Iya, jalan-jalan. saya kadang-kadang ngajak ke mall juga dia Oh biar ya? dia seneng gitu kan. Iya, Hmm. saya ajak di mall ya. Kebetulan di Surabaya kan ada satu mall yang bolehin anjing besar masuk. Hmm, Jadi oke biasanya oke ajak oke. mall di mana kita ke kayak dog cafe gitu ya. Oke, Jadi dok bisa kafe. sekalian beli ke ice cream, gitu ya makanan-makanan yang enak-enak lah ya kayak gitu. Yes, yes. Kalau di Jakarta di Gading ya. Ya, Mm-mm. Jakarta banyak ya tempatnya. Iya banyak. Oke, ini ada pertanyaan dari Yuliani_Wardoyo.boboy. Dok, berapa berat yang ideal bagi Siberian Husky dewasa? Ya, kalau Siberian itu dia rata-rata beratnya 30 sampai ya, biasanya kalau pasien saya itu usia 3 tahunan beratnya sekitar 27 kilo sampai 30 kiloan gitu. Maksimal aja kalau dia big bone gitu paling maksimal itu 40 tapi itu udah kegemukan sih. Jadi idealnya tetap di bawah 35 itu ideal. Jadi nggak kegemukan, nggak kekurusan gitu. Nanti kalau Alaskan beda lagi. Kalau Alaskan Malamut bisa sampai 70 kilo dia. Oh, oke, berarti bisa lebih besar dari si Husky ini ya? Iya, banget jauh. Gede gitu. Tapi kalau Husky dia di bawah 35 idealnya lah gitu. Oke, berarti Tergantung genetik lah. iya, perbedaan mencoloknya berarti dari ukurannya ya dengan Malamut ini. Mm-mm, perannya. Dia lebih besar gitu. Terus bulunya nggak jegrik-jegrik kayak husky, tapi lebih tebel dia. Kan nggak dua layer kalau Malamut dia. Oke, oke. Kalau si Jojo ini usianya berapa sekarang Kak Stefani? Lima Sekarang tahun deh. 7 Berapa? 5 Lima tahun. Oh, tahun. 5 tahun. Berarti baru diadop berarti ya? Belum, Baru iya. kira-kira sekitar dari bulan April sampai Iya, sekarang. belum setahun berarti ya. Oke, untuk beratnya gimana Kak Stefani? Jojo ini dulu waktu pertama adop kurus sih, kurus Oh, banget. oke. Kayak apa lehernya kecil ya, jadi lehernya kelihatan kecil banget. Sebentar saya kalau ada fotonya ya. Terus tapi sekarang sih dia udah ideal ya, udah 28 kilo beratnya. Udah mulai kelihatan gemuk juga dibandingin dulu. Kalau dulu kelihatan kurus banget emang. Emang pengaruh pakan juga sih, kan pakan yang baik pasti memberikan efek yang baik juga untuk anak bulunya gitu. Kalau dulu dia rontok parah, sekarang udah enggak, jarang rontok. Anaknya juga gemuk. Oke. Jadi udah mendingan lah ya sekarang. Oke, sepertinya udah 10 pertanyaan nih yang dijawab sama Dokter Anas dan Kak Stefani. Udah 10, udah gak terasa banget. Kali ini kita mau bagi-bagi hadiah buat yang dari tadi sudah pantengin acara Live Base in Show Talk Show. Nah, caranya cukup mudah. Kalian screenshot acara ini, lalu diposting di feed dan story Instagram kamu, lalu mention ke @baseinshow.id, ceritakan keseruan acara Live Base in Show di postingan kamu. Akan ada 3 orang yang beruntung yang mendapatkan hadiah eksklusif dari Base in Show. Jangan lupa di screenshot, terus di postingnya di feed sama di story ya, feed sama story, jangan di feed aja. Biasanya kalian postingnya cuma di feed aja. Nah, di story jangan lupa ya. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung acara, saatnya kita berpisah. Tapi jangan sedih karena akan ada live-live selanjutnya. Nantikan acara seru lanjutnya dari Base in Show. Kalian bisa cek terus Instagramnya @baseinshow.id dan nantikan acara seru lainnya. Saya Arfa pamit undur diri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Anas. Terima kasih ya dok ya, sudah memberikan Sama, banyak Kak ilmu. Alfa. Dan terima kasih buat Kak Stefani sudah sharing-sharing pengalamannya. Lama. Oke, sampai jumpa semua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.